Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ketiga tentang proses bisnis dan perubahannya. Sebelum masuk pembahasan, di sini kita akan mengenal dulu bahwa pekerja itu biasanya juga dibagi menjadi dua jenis atau dua kategori. Yang pertama ada pekerja pengetahuan atau disebut pekerja intelektual dan juga pekerja pikiran. Contohnya adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan formal tertentu ya. Dan pekerjaannya biasanya disebut dengan profesi. Contoh, profesi dokter. Dokter itu untuk menjadi dokter dia harus menempuh pendidikan tertentu. Insinyur, kemudian pengacara, ilmuwan itu ya. Mereka harus punya pendidikan formal tertentu gitu ya. Tugas utama dari pekerja pengetahuan adalah menciptakan informasi dan juga pengetahuan baru. Kemudian yang pekerja yang kedua adalah pekerja data. Ini biasanya latar belakang pendidikannya lebih rendah, tidak harus menempuh pendidikan formal tertentu ya. Jadi keahliannya bisa dipelajari tanpa harus melalui pendidikan formal misalnya. Contoh di sini ada sekretaris, pencatat buku kas, yang tugasnya biasanya memanfaatkan, memanipulasi dan juga menyebarkan informasi. Kemudian berikutnya adalah kita akan mengenal sistem informasi berdasarkan level organisasi. Jadi level organisasi itu dibedakan menjadi 3 level ya. Level yang paling bawah disebut dengan level operasional ya. Di sini sistem informasi yang ada di level operasional biasanya mendukung manajer operasi melakukan kegiatannya. Contoh, di sini ada transaction processing system, kemudian ada proses kontrol sistem, ada sistem kerja pengetahuan, ataupun sistem kantor. Contohnya misalnya di perusahaan ada sistem untuk transaksi penjualan, sistem untuk transaksi pembelian, sistem untuk stok opnam dan sebagainya ya. Itu ada di level organisasi terbawah atau bagian operasional. Di level menengah di sini biasanya digunakan sistem informasinya digunakan untuk pengendalian dan juga pengambilan keputusan semi terstruktur ya. Sistem pakar bisa berupa jaringan neural buatan, artificial neural network ataupun sistem informasi manajemen. Nah, kemudian itu level menengah dan berikutnya ada level atas. Ini digunakan untuk perencanaan strategi dan juga pemecahan masalah. Contoh sistem pendukung keputusan, ada sistem informasi eksekutif dan juga sistem pendukung eksekutif. Nah, realisasinya bagaimana? Contoh relasi dari 3 level sistem tadi, misalnya di operational level paling bawah ada tadi sistem penjualan, sistem pembelian gitu ya. Kemudian itu dijalankan di bagian operasi paling bawah. Di managerial level atau di level menengah, data dari sistem informasi pembelian, data sistem dari sistem informasi penjualan bisa ditarik, kemudian di situ akan diolah lagi. Diolah oleh siapa? Oleh sistem informasi manajemen. Nah, di dalam sistem informasi manajemen nanti akan menghasilkan yang dinamakan dengan laporan keuangan misalnya. Nah, dari laporan keuangan ini di level manajerial level, ini kemudian akan naik lagi ke level eksekutif atau level paling atas. Nah, laporan keuangan ini dijadikan bahan untuk sistem pendukung eksekutif. Contohnya, bisa dari laporan keuangan bisa ketahuan nih, misalnya penjualan bulan ini mengalami penurunan atau mengalami peningkatan. Kalau misalkan mengalami penurunan, maka di level eksekutif bisa memutuskan, oh ternyata bulan ini ada penurunan dibanding bulan lalu. Berarti kita bisa memutuskan nih level eksekutifnya. Berarti kita harus meningkatkan iklan misalnya. Nah, itu salah satu bentuk atau contoh dari relasi antar sistem. Jadi 3 level tadi saling berhubungan. Kemudian ragam sistem berdasarkan fungsionalnya. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi. Kalau sudah bicara tentang akuntansi, berarti ini adalah semua yang berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan, baik itu pemasukan, pengeluaran ataupun gaji karyawan ya. Semua informasi yang menyediakan untuk fungsi akuntansi
maka ada di dalam sistem informasi akuntansi. Selain sistem informasi akuntansi, juga ada sistem informasi keuangan. Nah, kalau di sistem informasi keuangan ini menyangkut keuangan perusahaan secara umum ya, misalnya ada cash flow, ada informasi pembayaran, informasi piutang, dan lain sebagainya. Nah, di sini sistem informasi ini bertanggung jawab memelihara dan juga mengelola aset-aset keuangan perusahaan, juga mengelola modal perusahaan. Oke. Nah, yang berikutnya ada sistem informasi manufaktur, produksi atau pabrikasi. Di sistem ini tujuannya adalah mendukung manajemen perusahaan baik dalam perencanaan ataupun pengendalian ya. Contoh di sini fungsinya adalah bertanggung jawab dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Contoh misalnya di sistem informasi manufaktur, bulan depan misalnya perusahaan punya pesanan, misalnya perusahaan konveksi lah ya, punya pesanan baju sekian ribu pieces gitu ya. Di sistem informasi manufaktur ini akan terdapat informasi bahwasanya apakah misalnya bahan mentah yang kita punya cukup untuk memproduksi pesanan yang bulan depan gitu ya. Nah, dari sistem informasi ini nanti akan ada muncul datanya. Kalau misalkan tidak cukup, maka perlu memesan lagi untuk persiapan bahan mentah produksi di bulan depannya. Nah, itu salah satu kerja dari sistem informasi manufaktur. Kemudian yang keempat, ada sistem informasi pemasaran atau penjualan. Ya, ini pastinya berupa rangkaian penjelasan ya. Biasanya bertanggung jawab untuk menjual produk ataupun layanan dari perusahaan, mengidentifikasi pelanggan, mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan, merencanakan dan juga mengembangkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya di informasi pemasaran, ada data di situ bahwasanya misalkan antara produk A dan produk B ternyata lebih banyak dibeli itu produk B gitu ya. Nah, berarti kalau lebih banyak di produk B, berarti bulan depannya kemungkinan yang harus banyak diproduksi adalah produk B ya. Kemudian dari sistem informasi ini bisa memberikan rekomendasi ke sistem informasi manufaktur yang tadi. Nah, di sistem yang berikutnya ada sistem informasi sumber daya manusia. Ya, ini berkaitan dengan personalia ya, bisa berupa gaji, pajak, tunjangan, ataupun yang lainnya. Nah, SDM itu nggak hanya ngurusi gaji, tapi dia itu bertanggung jawab dari mulai merekrut karyawan, lalu kemudian membina karyawan tersebut, memperkerjakan atau memberdayakan karyawan tersebut sesuai dengan keahliannya, lalu kemudian mengelola data-data karyawan, baik itu berupa gaji, data absensi, data lembur, dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa macam sistem berdasarkan fungsionalnya. Kalau yang tadi berdasarkan levelnya dalam organisasi, yang berikut ini adalah berdasarkan fungsionalnya. Kemudian yang berikutnya adalah pengertian proses bisnis. Ini bisa disimpulkan bahwa proses bisnis adalah kumpulan dari proses yang berisi aktivitas, kumpulan aktivitas yang saling berhubungan atau berelasi untuk menghasilkan keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran suatu organisasi. Nah, proses bisnis yang baik harus memiliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk mengefektifkan, mengefisiensikan, dan juga membuat mudah beradaptasi pada proses di dalamnya. Nah, kemudian organisasi juga memiliki kultur yang unik atau satuan asumsi pokok ya, nilai dan cara-cara melakukan sesuatu yang telah diterima oleh sebagian besar anggotanya. Bagian ini selalu bisa ditemukan dalam sistem informasi. Maksudnya apa? Misalnya perusahaan A itu jam kerjanya mulai dari jam 8, kemudian pulangnya jam 5 misalnya. Tapi perusahaan B mulainya dari jam 9 tapi pulangnya misalkan jam 5 juga tapi Sabtu masuk. Kemudian perusahaan B misalkan punya uang lembur tapi perusahaan A tidak. Maka itu termasuk bagian dari kultur perusahaan dan ini pasti akan diadaptasi ke dalam sistem informasinya. Misalkan sistem absensi, sistem penggajian, dan sebagainya berdasarkan dari kultur organisasi yang ada.
Oke, lanjut kita akan membahas tentang keuntungan dari penggunaan proses bisnis di dalam perusahaan ya. Yang pertama, keuntungan-keuntungannya adalah misalnya organisasi dapat lebih fokus pada kebutuhan customer ya, karena sudah ada proses bisnisnya. Nanti mereka bisa lebih fokus untuk apa saja yang dibutuhkan customernya. Kemudian juga bisa mengendalikan dan memprediksikan perubahan yang terjadi, mampu memperbaiki tingkat penggunaan sumber dayanya sehingga bisa menekan biaya pemakaian sederhana mungkin, juga bisa mengelola dengan baik interrelasi proses-proses antar bagian yang ada ya. Kemudian keuntungan berikutnya, organisasi juga bisa memonitor secara sistematik aktivitas apa saja di dalam proses bisnis tersebut ya. Bisa juga menemukan kesalahan dalam proses yang berlangsung di dalam proses bisnisnya. Organisasi juga bisa memahami proses setiap perubahan, baik input ataupun outputnya, dan juga bisa melakukan pengukuran pada perubahan di kondisi perusahaan ya. Kemudian organisasi bisa memahami setiap proses dan juga metode dari proses yang benar. Jadi intinya dengan adanya proses bisnis di dalam organisasi, organisasi akan lebih teratur, lebih termanage dan lebih terkontrol ya dalam segi pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau proses-proses yang ada di perusahaan. Kemudian contoh proses bisnis fungsional misalnya pabrikasi dan produksi, di sini misalkan memasang produk ya, kemudian QC atau memeriksa kualitas, atau membuat tagihan dari bahan mentah atau material. Kemudian dari proses bisnis di bagian penjualan dan pemasaran, misalnya bagaimana caranya mengidentifikasi pelanggan ya, kemudian membuat pelanggan kita memperhatikan produk, bagaimana caranya menonjolkan produk kita dan menjual produk yang kita punya. Dan dari segi proses bisnis keuangan dan akuntansi, berarti bagaimana menerima piutang, membuat perkiraan keuangan, dan juga mengelola buku kas. Dari sisi sumber daya manusia, proses bisnis yang terjadi adalah bagaimana perusahaan mengontrak karyawan, kemudian setelah itu mengevaluasi kerjanya dan menyusun rancangan untuk bagaimana agar karyawan itu bisa berdaya di perusahaan. Setelah itu, mengintegrasikan fungsi dan juga proses bisnis adalah suatu keniscayaan ya. Banyak proses bisnis cirinya lintas fungsional, memotong struktur organisasi yang tradisional. Misalnya di sini ada proses pesanan menuntut kerjasama dari fungsi penjualan ya. Kemudian fungsi akuntansi, misalnya pemeriksaan kredit, menagih bayaran atau piutang ya, dan juga ada fungsi pabrikasi, yaitu mengumpulkan dan mengirimkan pesanan. Jadi semuanya saling berhubungan atau saling terintegrasi. Nah, ada juga proses bisnis yang didukung sistem enterprise. Ini misalnya adalah proses pabrikasi, bagaimana di situ terdapat manajemen inventory, pembelian, pengiriman, perencanaan produk, dan juga lain-lain. Dan juga kemudian proses bisnis yang didukung lagi di dalam sistem enterprise atau perusahaan adalah keuangan dan akuntansi ya. Di situ segala hal berkaitan dengan keuangan ya ada di dalam proses keuangan dan akuntansi. Kemudian proses bisnis yang didukung lagi adalah penjualan dan pemasaran ya. Di sini sangat perlu didukung karena perusahaan akan berjalan apabila penjualan dan pemasaran ini juga berjalan dengan baik. Dan juga proses sumber daya adalah bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusia yang ada ya, bagaimana memberdayakan, merekrut sampai dengan melakukan pengembangan personel yang ada. Nah, keuntungan dari sistem enterprise atau sistem perusahaan ini adalah manajer akan merasa terbantu menentukan produk mana yang kurang menguntungkan atau lebih menguntungkan ya. Kemudian juga permintaan pelanggan, jika ada permintaan akan lebih cepat direspon dan juga lebih efisien. Lalu bisa memperkirakan produk baru dan memproduksi serta mengirimkan sewaktu-waktu jika ada permintaan dari pelanggan. Nah, tantangannya otomatis dengan menerapkan sistem enterprise adalah membutuhkan biaya yang besar, lalu memerlukan perubahan mendasar dalam cara awal mengoperasikan bisnis ya. Kemudian perlu dikerjakan ulang agar informasi mengalir lancar karena perlu ada siklus, dan juga perlu 3 sampai 5 tahun agar secara penuh bisa diimplementasikan.
Nah, itu adalah sistem-sistem yang didukung oleh enterprise dan juga tantangannya. Oke, materi hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.